Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mulai dari apa itu digital product, kemudian lisensi-lisensi yang ada di digital product hingga tahap riset produk untuk mendapatkan produk digital, baik kita create sendiri ataupun membeli dengan lisensi yang kita bisa jual lagi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang strategi, funneling, audience, dan lain sebagainya. Dan pada materi kali ini kita akan membahas strategi dalam beriklan Meta Ads, khususnya digital product. Kenapa khusus digital product? Karena campaign yang di-running di Meta Ads ini sedikit berbeda dengan saat kita menjalankan campaign produk fisik. Ya, dari segi funnelingnya yang sudah dibahas di video sebelumnya itu sudah cukup berbeda juga. Kemudian strategi campaignnya juga berbeda, karena kalau kita menjalankan campaign digital product ini tanpa strategi, tentu performa iklannya lebih cepat saturate atau mahal, dan juga lebih susah untuk mendapatkan winning campaign. Ya, jadi ada 3 strategi yang kami gunakan untuk beriklan digital product. Yang pertama, ini adalah strategi yang mungkin banyak dipakai oleh teman-teman semua, yaitu strategi menggunakan campaign konversi, kemudian langsung ke purchase di landing page, dan juga langsung orang melakukan pembelian. Ya, strategi ini memang banyak digunakan oleh sebagian besar advertiser karena lebih mudah dan juga lebih simple, ya. Dari campaign konversi kemudian langsung ke landing page, dan juga si visitor website ini langsung melakukan pembelian, bisa menggunakan form order ataupun beberapa CTA yang kita gunakan. Ini bisa menggunakan WhatsApp, form order di order online bisa, atau langsung check out di beberapa platform seperti Sejoli bisa juga, atau Mayar dan lain sebagainya. Ya, strategi ini hanya menggunakan sebuah objektif konversi dan juga langsung ke purchase. Nah, kelebihannya adalah kita bisa langsung menghasilkan penjualan. Ya, kelebihannya dari strategi ini kita langsung bisa menghasilkan penjualan, menghasilkan sales di hari itu juga. Ya, di hari itu juga. Namun ada kekurangannya juga. Kekurangannya dengan strategi seperti ini, maka campaign kita biasanya tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama karena semakin besar budget yang kita hasilkan, maka audiensnya akan terus berkurang. Jadi biasanya memang kita bisa cek di matrix iklan itu ada kolom frekuensi. Nah, dari kolom frekuensi itu kita bisa lihat berapa kali audiens kita itu melihat iklan kita. Jadi kalau kita menggunakan satu strategi saja, kemungkinan audiens kita akan melihat iklan kita secara berulang-ulang, yang menyebabkan konversinya pasti turun. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya coba bukain langsung untuk data frekuensi iklan di kampanye. Nah, jadi ada yang namanya frekuensi, ya. Frekuensi ini 16, 1,2, 1,04. Frekuensi ini adalah banyaknya jumlah audiens yang melihat iklan kita berapa kali. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada 1,64, berarti secara total audiens di campaign ini itu melihat 6 kali iklan kita. Satu audiens atau satu orang melihat 6 kali iklan kita. Kalau 1,2 berarti satu melihat 2 kali. 1,4 dan sebagian itu juga seperti ini. Jadi kalau masih satu seperti ini itu sebenarnya cukup aman, ya. Cukup aman
cukup bagus. Tapi kalau misalkan frekuensinya udah 2,6, itu udah semakin besar angka depannya itu, maka iklan kita akan semakin saturate. Ya, jadi frekuensi ini menjadi patokan. Seperti ini ya. Nah, kekurangan dari strategi konversi ini adalah tadi, kalau kita menggunakan audiens bawaan yang dari Facebook aja, maka performanya bisa semakin turun. Solusinya dengan menggunakan audiens baru atau mengupdate kreatif. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk menambahkan audiens baru. Audiens baru tadi yang di sini ya, yang di sini ada custom audience dan juga LAA. Ini audien baru yang perlu ditambahkan. Walaupun campaign kita konversi, kita bisa menggunakan ini. Ini strategi yang pertama. Nah, kemudian untuk strategi yang kedua, kita bisa menggunakan campaign video views terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membutuhkan campaign video views terlebih dahulu? Ini untuk membangun audiens yang baru. Jadi kalau misalkan audiens kita itu bukan audiens yang broad, katakanlah kita punya produk seperti di advertisan ini adalah produk-produk digital marketing, belajar digital marketing, dan juga kita ada jasa iklan, di mana sebenarnya produk dari advertisan ini tidak bisa diterima oleh semua orang, karena nggak semua orang itu membutuhkan ilmu digital marketing ya. Nggak semua orang membutuhkan jasa iklan kita, hanya audien tertentu yang membutuhkan produk ini. Berbeda misalkan kita menjual produk fisik, misalkan cemilan seperti basreng, yang dimana nggak ada spesifikasi khusus orang yang mau beli basreng itu seperti apa. Nah, itu kita bisa langsung beriklan secara broad. Tapi kalau misalkan produk kita ini produk yang niche market, dan memang produk digital itu rata-rata niche market tertentu, jadi nggak semua orang butuh. Nah, ini kita membutuhkan strategi yang berbeda dari strategi konversi di awal tadi. Ini saya menyebutnya strategi 2 ya, biar gampang aja, strategi pertama dan kedua. Nah, strategi kedua ini kita menjalankan campaign video ads terlebih dahulu atau video views ya. Nah, dari video views ini, misalkan kita menjalankan campaign video views ini sekitar 500.000 atau 200.000. Budget yang kita sesuaikan dengan budget iklan kita. Nah, dari 200.000 ini biasanya udah terkumpul sampai ratusan ribu audien kalau untuk video views ya, karena CPM-nya murah. Jadi misalkan dari 200.000 itu kita mendapatkan orang-orang yang menonton video kita itu sampai 100.000 audien misalkan ya. Dari 100.000 audien ini yang orang udah nonton. Nah, asumsinya adalah ketika orang sudah nonton lebih dari 50%, tadi ya caranya mendapatkan audien yang udah nonton 50% itu gimana? Di materi sebelumnya sudah diajarin tadi, tinggal dibuka lagi. Jadi misalkan kita mau menarget orang yang sudah nonton 50% video views. Dari orang yang 50% ini sudah nonton, misalkan kita mendapatkan SAS audien 100.000 orang yang udah nonton video kita nih. Nah, kita bisa membuat LAA ya. LAA itu adalah lookalike audience atau similar audience yang juga sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, kita bikin LAA-nya dari 100.000 audiens tadi. Orang-orang yang sudah melihat video kita, orang-orang yang sudah tertarik dengan video kita mintakan Facebook untuk membantu mencarikan audien yang seperti ini ya. Nah, dari LAA ini baru kita iklankan konversi ya, baru kita iklankan iklan konversi dari orang-orang LAA ini. Resultnya sejauh ini juga cukup bagus ya, selain tadi konversi langsung dengan core audien. Kemudian kita menggunakan strategi 2 ini juga resultnya cukup bagus. Jadi dari campaign video views, kemudian kita cari lookalike-nya, similar audience-nya, baru kita iklankan konversi ya. Dan yang kedua di strategi ini adalah campaign video views tadi, orang-orang yang sudah menonton video kita retarget ulang dengan landing page atau dengan konten iklan yang berbeda. Kita retarget
dengan iklan konversi ya. Jadi ada dua yang bisa kita jalankan sekaligus dengan hasil dari campaign video views. Yang pertama, kita membuat LAA-nya dulu, baru dari LAA ini tadi kita bisa bikin 1% hingga 3% LAA. Caranya bikin LAA gimana sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, dari LAA ini baru kita bikin campaign konversi untuk menarget orang-orang yang sudah familiar dengan niche market kita. Oke, yang pertama ini. Dan yang kedua adalah dari campaign video views ini, kita bisa bikin retarget orang-orang yang sudah melihat video kita retarget ulang dengan campaign yang berbeda, ads yang berbeda, baru kita iklankan konversi ya. Baru kita iklankan konversi. Contohnya seperti apa kalau untuk retarget ini? Misalkan campaign video views kita adalah campaign bagaimana caranya menjadi digital marketing atau digital marketer expert ya. Benefitnya menjadi digital marketer expert itu apa aja? Kita bisa menghasilkan earning, kita bisa membuat agency misalkan, kemudian kita bisa membangun toko online dengan omset ratusan juta per bulan. Misalkan iklan yang pertama seperti itu, orang-orang yang nonton lebih dari 50% itu bisa kita retarget dengan konten image. Misalkan udah lihat atau udah tahu kan gimana enaknya jadi digital marketing, yuk pelajarin gimana caranya kita bisa belajar skill ini. Nah, dari retarget ini baru kita arahkan ke landing page dan juga konversi ya. Jadi contohnya seperti itu ya, retarget menggunakan campaign video views. Ini strategi yang kedua. Dan strategi yang ketiga adalah retarget formula. Nah, retargeting formula ini sangat jarang sekali digunakan oleh marketer atau advertiser, dikarenakan biasanya mereka nggak punya budget untuk melakukan retarget ya. Jadi iklan, kemudian iklan terus-terusan, mencari audiens baru terus-terusan, tapi mereka jarang melakukan retargeting atau remarketing. Padahal secara konversi, remarketing atau retargeting ini memiliki konversi yang sangat bagus dibandingkan dengan iklan langsung konversi ya. Nah, di formula retargeting ini kita bisa menggunakan objektif konversi, kemudian kita bisa menggunakan custom audience dari ad kreatif tadi ya, orang yang sudah berinteraksi dengan iklan kita di video ataupun di image. Kemudian kita bisa meretarget orang-orang yang sudah purchase atau yang sudah add to cart atau yang sudah masuk ke landing page kita tapi belum melakukan pembayaran. Kita juga bisa meretarget orang-orang yang sudah melihat konten di landing page kita atau page view kita. Nah, 3 audiens ini bisa digunakan sebagai retarget. Kalau usah besar-besar, biasanya retarget itu saya hanya menggunakan sekitar 10-20% dari budget iklan. Jadi kalau misalkan budget iklannya per hari itu 2 juta, kita bisa gunakan 200 ribunya untuk retarget. Atau kalau misalkan iklannya 1 juta, kita bisa gunakan 100 ribu untuk retargetnya. Atau kalau misalkan iklannya masih 200 ribu per hari, kita bisa gunakan retargetnya itu sekitar 20-25 ribu, karena kalau minimalnya iklan Facebook itu kan sekitar 17 ribu ya gitu ya. Jadi retarget ini harus disiapkan sebuah campaign khusus, walaupun tidak ada konversi langsung, tapi dia akan membantu konversi di campaign lainnya ya. Jadi retarget ini penting. Bahkan di kita retarget ini cukup mendapatkan cost yang lebih murah daripada campaign lainnya. Kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal, karena memang ya seperti itu ya, untuk di algoritma Facebook itu setiap harinya pasti untuk cost per lead-nya bisa berubah-ubah ya. Jadi ada 3 jenis strategi dalam beriklan. Ada campaign konversi langsung ke penjualan, kemudian menggunakan campaign video views, kita mengumpulkan similar audience dulu baru diiklankan konversi, atau menggunakan campaign video views itu kita retarget dengan konversi, atau yang ketiga kita menjalankan retarget formula, yaitu campaign konversi yang bisa ditargetkan ke custom audience ad kreatif atau konten iklan kita, custom audience purchase, orang-orang yang sudah menambahkan belanja ke WA kita, sudah order tapi belum bayar, dan juga
orang-orang yang sudah pernah melihat konten ataupun view dari landing page kita. Oke, terima kasih untuk materi strategi ads formula. Nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai fase testing dan juga fase scaling dalam Meta Ads. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.